Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam tatim kami, tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi segala fitnah-fitnah akhir zaman seperti ini. Fitnah akhir zaman memang begitu kuat, memang begitu menguasai dan bertengger di dalam kolbu manusia, sehingga dengan mudahnya terkadang kita menjatuhkan orang lain demi popularitas kita, menjatuhkan orang lain demi suatu memecahkan suatu suasana, ya. Terkadang juga media-media turut serta untuk berperang dalam fitnah akhir zaman, ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah. Ya, untuk para sahabat semuanya yang dirahmati Allah, yang tentunya dalam perjalanan dalam spiritual menuju ma'rifatullah, dan tentunya juga diperjalankan sebagaimana wadah sang kinasi satrio ini. Berbicara mengenai akhir zaman dan berbicara mengenai manusia yang ingin, yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangatlah mudah bagi Allah. Dengan beberapa cara, terkadang dihinakan oleh seseorang, ternyata di luaran sana banyak yang simpatik, banyak yang merasa welas asih, sebagaimana kasus yang sedang viral ini yang dilakukan oleh Gus Miftah di pengajiannya, yang mana menghina dengan kata-kata kasar kepada penjual es. Tetapi di sisi lain Allah itu sebenarnya punya rencana yang sangat mulia, sehingga orang berdatangan memberikan donasi, memberikan sumbangan, baik berupa uang, ada yang ngasih 10 juta, ada yang mengasih 100 juta, bahkan ada yang memberangkatkan umroh. Itu adalah suatu dari kehinaan menjadi suatu kemuliaan, dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang lain, mengangkat martabat orang lain itu bermacam-macam. Apalagi untuk sang kinasi satrio ini, yang tentunya tiap hari itu merasakan penghinaan, merasakan cacian, merasakan difitnah itu setiap hari. Buat makanan setiap hari, ibaratkan seperti itu. Tentunya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara Allah. Dengan cara Allah yang penuh misteri dan tidak bisa untuk ditebak-tebak oleh siapapun, dan tidak bisa direncana oleh siapapun. Apalagi dengan visi misi dan diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya itu sangatlah mulia, sangatlah berat. Itulah hanya seorang pedagang es yang di situ berjuang untuk nafkahi keluarga, nafkahin keluarganya, anak istrinya, mungkin masih banyak biaya-biaya yang lainnya. Tetapi dengan cara terhina seperti itu, dengan kata-kata kasar seperti itu, tetapi di sisi lain Allah itu ingin mengangkat derajatnya, ingin memuliakan derajatnya. Apalagi untuk satrio ini yang sudah jelas-jelasnya antara kehinaan, dihina, ya, dicaci dimaki tiap hari, diperjalankan dengan kesengsaraan,
itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala untuk menguji sang hamba supaya sabar, supaya tahu dalam arti kehidupan yang penuh dengan lika-liku, yang selalu dibolak-balikan hati manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pastinya akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagaimana tentang kesabarannya, sebagaimana tentang menerima ujian-ujiannya itu dengan rasa ikhlas, rasa tawakal dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah itu akan memuliakan di kemudian hari. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di kemudian hari. Ya, apalagi dengan sang kinasih satiro piningit itu yang sudah jelas-jelas diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah jelas-jelas mempunyai visi misi dan mempunyai jiwa-jiwa kesatria di dalam kolbunya sang kinasih satiro piningit itu. Yang selalu melihat penderitaan orang, yang selalu melihat kelakuan-kelakuan orang yang menjual agama, menjual nama Nabi untuk kemuliaan diri sendiri, untuk meraup pundi-pundi rupiah, mengorbankan atas nama baik agama, mengorbankan atas nama baik Nabiullah Muhammad SAW. Tentunya dengan hal itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan membongkar semuanya. Karma dibalas karma. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan terus menutupi kejahatan-kejahatan seperti itu. Membawa nama baik Nabi untuk melelang baju, melelang barang-barang yang aslinya itu bukan barang-barang milik Nabiullah Muhammad. Menjual nama baik, nama kiai misalnya, nama Gus misalnya, dijual untuk popularitas, untuk menaik nama, level tinggi supaya apa? Saat diundang itu bayarannya itu besar. Semua itu akan terungkap oleh waktu. Semua akan dihinakan oleh waktu itu tersendiri. Kalau memang dalam perjuangan di agama Allah Subhanahu wa taala itu tidak benar-benar berjuang, tetapi untuk menjadi suatu pekerjaan. Beda dengan para nabi, para wali. Mereka berjuang tanpa dibayar sepeser pun oleh umatnya. Bahkan malah Nabiullah Muhammad SAW yang memberikan sesuatu kepada umatnya. Para wali 9 berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengambil sepeser pun dari umat yang didakwahinya. Tidak mematok harga kepada umatnya. Bahkan para wali, para nabi ini justru mengasih kepada umatnya yang perlu bantuan. Sebagaimana contoh Sunan Kalijogo. Mereka rela mencuri milik orang tuanya sendiri. Ya walaupun itu kalau secara hakikat Islam itu tidak dibenarkan. Tetapi itu kan masih punya orang tuanya yang dimana orang tuanya daripada Sunan Kalijogo itu tidak begitu respect kepada orang miskin. Sehingga Sunan Kalijogo ini memberikan kepada orang miskin, memberikan bantuan. Ya, itulah. Tetapi berbeda dengan zaman sekarang. Sangat berbeda. Walaupun pandai mendalil, pandai berceramah, tahu mencuri itu haram. Tetapi dengan cara mencuri melalui nilai-nilai agama, berkedok agama, berkedok kabib, ini lebih busuk daripada apa yang dilakukan oleh pencuri-pencuri.
Karena pencuri ini jelas tidak mengatasnamakan agama. Ya baik itu pencuri melalui korupsi, itu banyak ya. Yang seakan-akan bergamis, ya, jenggot panjang. Tiap hari pakai jubah. Banyak korupsi-korupsi dana haji. Ada kasus ya, korupsi dana umroh yang ketarim itu hampir 100 miliar itu ya, tadi saya baca nih. Nah, dengan kejahatan-kejahatan model agama, ini adalah salah satu fitnah dan keberhasilan daripada Dajjal untuk mengobak-ngabik umat manusia itu tersendiri. Kita kembali lagi kepada sang kinasih Satrio Piningit. Seorang pedagang es saja bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sang kinasih Satrio Piningit. Pasti dengan mudahnya Allah akan mengangkat derajatnya untuk lebih mulia daripada yang sekarang dijalani. Karena apa? Karena dengan keikhlasan daripada Satrio Piningit ini dalam menjalani pengembelengan, menjalani suatu perjalanan yang begitu panjang, yang begitu memeras perasaan, pikiran, pastinya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya. Maka dari itu orang-orang yang diperjalankan ini juga harus sabar, ikhlas dalam menjalaninya. Tawakal, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Karena sewaktu-waktu Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang sabar dalam diperjalankan itu, kita tidak akan pernah tahu hadiah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah tahu. Siapapun tidak akan pernah tahu rahasia yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, udahlah, sesama spiritual itu jangan saling memusuhi. Jangan saling membuli satu sama yang lain. Karena di balik semuanya itu ada rahasia dan ada kesenangan yang akan didapat oleh orang-orang yang dizolimi. Apalagi untuk Satrio Piningit ya, yang sudah jelas-jelas secara raga diperjalankan, yang akan diislah satu malam untuk membenahi di mana zaman sudah tidak karu-karuan. Karma pala sudah berlaku, saudaraku. Sebagaimana tumbangnya kelompok Kabib-Kabib Yaman ini yang selalu mengatasnamakan Nabi untuk memeras, merampok umatnya. Ini kan sangat miris. Tidak patut untuk dicontohkan kepada umat manusia, khususnya umat Islam itu sendiri. Sehingga apa? Di mata mereka yang benci terhadap Islam, itu akan menjadi senjata ampuh untuk mereka. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Kalau kita toleransi kepada agama lain, kita itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mengasihi, mengasuh, welas asih kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi apalagi untuk mengangkat derajat martabat kemuliaan sang kinasih Satrio Piningit itu yang sedang diperjalankan ini, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah kita mau ikhlas dalam menjalani perjalanan? Apakah kita mau tawakal saat menjalani perjalanan? Apakah kita mau memberi saat kita merasa susah? Apa kita mau menolong orang saat kita membutuhkan pertolongan? Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa-doa kita, akan mengangkat derajat-derajat orang-orang yang sedang diperjalankan menjadi sang kesatria, Satrio Piningit itu tersendiri. Itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tahu kapan kita akan diangkat derajatnya, yang tahu kapan kita akan dibalikan semuanya.
Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal dan keimanan kita. Itulah ya, mohon untuk diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon untuk dimaafkan ya. Terima kasih, salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.